Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sudah singgah di channel ini, di sini saya sedikit mau memberikan informasi bagaimana pengalaman saya kemarin sidang proposal. Ya, jadi di video ini saya sekedar sharing kepada kalian tentang bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat sidang proposal dan bagaimana cara saya untuk menjawabnya. Ya, untuk itu teman-teman semuanya simak videonya ya, jangan sampai bosan demi kesuksesan kalian. Terima kasih, selamat menonton. Iya, Bu. Diberikan ya rahmannya. Jadi Siapa yang Muhammad Ikhlas? Nah, ikhlas Ibu. Ya, Muhammad Ikhlas A 401-18092 proposal keefektifan model pembelajaran nobangan berbasis permainan tradisional suku Kaili terhadap nilai kerjasama siswa kelas 4 SDN 8 Mamboro. Nah, baik untuk saudara Muhammad Ikhlas untuk memaparkan alasan mengambil judul ini, kemudian hasil observasi sementaranya seperti apa, kemudian masalah yang ingin diangkat, kemudian tujuan dan metodologi yang akan digunakan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi alasan saya mengambil judul penelitian ini, sebelum saya mengajukan judul, saya terlebih dahulu Ibu melakukan observasi awal di sekolah SDN 8 Mamboro. Di situ saya menanyakan mengenai tentang peningkatan nilai kerjasama siswa di kelas 4. Kemudian juga saya menanyakan kepada ibu guru di situ mengenai tentang pendekatan model pembelajaran apa yang digunakan untuk meningkatkan nilai kerjasama siswa. Nah, berdasarkan wawancara singkat bersama dengan Ibu Iti SPD, beliau mengatakan Ibu bahwa permasalahan umumnya yang ada di sekolah tersebut yaitu terkait dengan nilai kerjasama siswa. Di situ Ibu permasalahannya itu ketika diberikan pembelajaran kelompok, siswa itu lebih cenderung mengerjakan tugas secara individual. Nah, itu permasalahan umumnya. Kemudian permasalahan selanjutnya Ibu terkait dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh Ibu tidak sesuai, artinya satu kelompok itu biasanya terdapat 4 siswa yang memiliki kecerdasan lebih, sedangkan di kelompok lain itu Ibu tidak sama rata. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya terkait dengan penggunaan model pembelajaran. Nah, di penggunaan model pembelajaran ini Ibu, guru lebih terfokus pada peningkatan aspek kognitif siswa dibanding dengan aspek nilai kerjasama. Sehingganya dari wawancara singkat ini saya menarik suatu judul mengenai tentang bagaimana meningkatkan nilai kerjasama siswa menggunakan model pembelajaran nobangan. Dan juga alasan yang kedua Ibu, karena judul penelitian saya ini merupakan judul terbaru karena terkait dengan mengetahui bagaimana keefektifan model pembelajaran nobangan. Karena sebelumnya model pembelajaran nobangan ini hanya pada uji kepraktisan oleh peneliti sebelumnya Ibu. Nah, kemudian adapun rumusan masalah yang saya tarik dalam proposal saya ini ya terkait dengan apakah model pembelajaran nobangan ini efektif digunakan untuk meningkatkan nilai kerjasama siswa. Kemudian tujuan yang ada dalam proposal ini yaitu untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran nobangan berbasis permainan tradisional suku Kaili terhadap nilai kerjasama siswa kelas 4 SDN 8 Mamboro. Nah, kemudian Ibu, adapun metodologi yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian eksperimen atau eksperimen riset. Hal ini didukung berdasarkan pendapat dari Sugiono dalam bukunya pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa penelitian eksperimen itu merupakan penelitian yang digunakan untuk mengukur suatu perlakuan terhadap kondisi yang telah ditentukan. Nah, kemudian jenis metode penelitian eksperimen riset ini Bu, saya menggunakan true experiment design. True experiment design ini di mana seluruh variabel luar yang terikat di dalamnya itu kemudian dikontrol Ibu. Nah, kemudian jenis desain penelitian true experiment riset yang saya gunakan yaitu pre-test, post-test, control group design Ibu.
di mana di situ terdapat dua kelas, ada kelas eksperimen. Di sini kelas eksperimen yang saya pilih adalah kelas 4 SDN 8 Mamboro, sedangkan kelas kontrolnya Ibu saya pilih di sini SD Impres 8 Mamboro. Karena di SDN 8 Mamboro itu Ibu hanya memiliki satu kelas saja, tidak memiliki dua kelas, sehingga saya memilih sekolah lain untuk dijadikan sebagai kelas kontrol Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita mulai dari awal dulu ya. Iya Bu. Mulai dari Anda menyusun alasan Anda menyusun latar belakang tadi. Udah ya. Nah, alasan Anda tadi menyusun bahwa ini adalah penelitian sebelumnya. Mungkin ini adalah penelitian pembimbing Anda. Iya Bu. Ya. Dan ini usul pembimbing Anda atau Anda yang mencari judul, atau ini adalah usulan pembimbing Anda untuk menguji? Sebelumnya ada usulan Ibu, kemudian saya melakukan observasi awal Ibu di sekolah untuk memastikan bahwa benar adanya permasalahan terkait dengan nilai kerja sama siswa. Oke, berarti ada sebenarnya Anda disarankan sama penguji ya, pembimbing ya? Iya Ibu. Ya. Nah, namun Anda tertarik juga untuk menguji efektivitas dari nobangan ini ya? Iya Ibu. Nobangan ini sebenarnya adalah permainan ya? Iya Ibu, permainan tradisional ya, kan? Suku Kaili. Nah, apakah Anda pernah bermain atau pernah melihat permainan ini? Sebelumnya Bu, saya belum pernah melihat permainan nobangan, cuman karena sebelumnya telah diteliti oleh penelitian terdahulu, saya melihat itu Ibu di video yang diupload di YouTube Ibu. Nah di situ kan kalau berdasarkan apa yang saya lihat Ibu, jenis permainan itu permainan melempar kemiri, di mana kemiri lain itu yang dijadikan taruhan di dalam suatu lingkaran yang berkisar sekitar 10 berdiameter 10 Ibu. Kemudian jarak pelemparnya itu berkisar sekitar 6 sampai 10 cm Ibu. Nah jenis permainannya ini Ibu Iya Ibu. Ya lanjut. Iya Bu. Jadi Bu, kalau saya lihat dari YouTube yang diupload oleh penelitian sebelumnya, jadi permainannya ini Bu, ketika kemiri taruhan ini dilempar oleh siswa, kemudian kemiri tersebut keluar. Nah, jadi siswa yang melempar ini akan mendapatkan pertanyaan Bu. Kemudian ketika pertanyaan yang dijawab siswa ini benar, maka akan mendapatkan poin skor. Namun ketika jawaban ini kurang tepat, maka ada pengurangan poin skor terhadap siswa tersebut. Karena permainan nobangan ini dibagi per kelompok Ibu. Ini permainan nobangan ini dia sejenis apa, kelereng gitu atau bola, apa yang dilempar-lemparnya apa? Kalau kita lihat di permainan sekarang itu Ibu, dia sejenis permainan kelereng. Cuman karena dia di sini ada ungkapan permainan tradisional suku Kaili, maka namanya itu adalah permainan nobangan Ibu. Oke. Terus kalau lempar kayak kelereng, tapi bendanya kelereng ya? Bukan Ibu, kemiri Bu. Atau sejenis? Kemiri Ibu. Kemiri, kemiri. Ya. Kalau kelereng saya bayangkan kalau dilempar kena kepalanya itu anak gimana itu? Iya Ibu. Nah, jadi dia kemiri ya. Kemiri yang sudah yang masih dalam bentuk ininya ya. Ya, jadi kemirinya ini masih dalam tempurungnya Ibu, masih keras. Iya, betul. Jadi dia ada dua jenis, ada kemiri pelempar itu namanya pataba, kemudian kemiri taruhan namanya pota. Kemiri pataba ini bentuknya Ibu lebih besar, kemudian di ujungnya itu ada tambahan dua bulu ekor ayam Ibu. Kemiri pelemparnya agar supaya lebih bagus untuk melemparnya Bu. Oh, hanya untuk membidik ini ya? Iya. Kelereng yang jadi kemiri taruhan ya? Iya. Kemudian ketika dilempar kemudian kena kemiri yang dalam lingkaran itu kemudian keluar, maka siswa tersebut akan mendapatkan pertanyaan Ibu. Jadi di kemiri itu diberi apa? Nomor gitu? Nomor siswa? Atau nomor apa? Sehingga ditahu ini siswanya? Tidak Ibu, karena kan ada kesempatan setiap kelompok untuk membidik itu. Iya, membidik kemiri tersebut. Kemudian ketika kelompok yang lain tidak berhasil membidik, maka akan berpindah lagi ke kelompok selanjutnya Ibu. Kalau berhasil jadi kelompok itu diberi pertanyaan
dijelaskan gitu. Iya Ibu, karena kan sebelum permainan nobangan ini kan ada pemberian informasi pembelajaran Ibu. Nah, kemudian ditarik kembali dalam bentuk permainan. Nah, jadi siswa ini sebelumnya sudah dibekali dengan informasi pembelajaran Ibu. Jadi ketika kemirinya dilempar kena, maka siswa akan mendapat kartu pertanyaan. Jadi sebelumnya ini sudah ada kartu-kartu pertanyaan yang dibuat Ibu. Oh, berarti seperti melakukan evaluasi ya? Iya Ibu, evaluasi dari seperti itu. Berarti materi sudah diberikan kan? Materi sudah diberikan, cuman hanya saja kalau kita langsung memberikan soal kan biasa. Tapi kalau soalnya dalam bentuk sebuah, bukan permainan sih, tapi hanya untuk memberikan efek kayak dik-dik gitu ya. Aduh, siapa yang gitu ya. Jadi pada saat artinya bermain peluang ya, ceritanya bermain peluang. Jadi pada saat dia lempar, nah dia diberikan soal, nah itu yang berhasil kena atau yang tidak yang diberikan soal? Yang berhasil kena Ibu. Berarti mudah-mudahan tidak kena. Ya. Pasti doanya anak mudah-mudahan tidak kena karena dia tidak mau dapat soal. Tapi ada motivasi lain dari anak-anak agar supaya kemiri tersebut bisa keluar, karena kan kita punya reward Ibu, hadiah Ibu. Jadi anak-anak itu termotivasi agar supaya pelemparan yang mereka lakukan itu bisa kena Ibu. Ya, saya kira hanya dikasih soal. Jadi kalau dikasih soal biasanya anak-anak berdoa mudahan tidak kena. Karena gitu. Atau bahkan saya tidak mau kena gitu. Karena mau dikasih soal. Karena mau dikasih soal. Karena mau ditanya. Iya toh? Oke. Baik, sebenarnya permainan memang sudah dilakukan bahwa ini karena kita mengambil sebuah ini istilahnya etno ini ada sebuah budaya gitu yang permainan yang kita mau masukkan ke dalam sains, dan sains ini kemudian dibuat sebuah model. Nah, jadi modelnya jadinya berbasis etno yang budaya ya. Nah, saya juga melihat ini sebuah menarik ya. Menariknya di sini karena ini adalah mengangkat kebudayaan lokal. Jadi nanti ini adalah berbasis budaya lokal. Mungkin permainan ini ada juga pasti saya rasa ada juga di Jawa tuh namanya kan beda gitu ya. Mungkin beda. Cuman kita ambil budaya kita, bahasanya kita, minimal bahasanya kita orang tahu ini artinya kemiri, mungkin nobangan itu artinya kemiri, saya nggak tahu juga ya. Jadi kemudian yang saya ingin tanyakan tadi, Anda kenapa Anda memaksakan di kelas SDN Mamboro itu? Nah, Anda mau menyerapkan 2 eksperimen, satunya eksperimen, satu kontrol. Kenapa Anda tidak mencari kelas yang memang 2 gitu? Kenapa Anda harus di situ? Jadi sebelumnya Ibu saya melakukan observasi awal. Saya belum ketahui Bu, maksudnya sekolah ini hanya 1 kelas saja. Jadi ada keterlambatan Ibu informasi, ternyata sekolah ini hanya memiliki 1 kelas. Nah, sehingganya karena kalau misalkan mau diganti lagi Ibu, kan tidak enak lagi kita bicara dengan kepala sekolahnya Bu. Jadi saya berinisiatif untuk menambahkan kelasnya tapi di sekolah lain. Dan jarak sekolah itu SDN 8 Impres kemudian dengan SDN 8 Impres dengan SDN 8 Mamboro itu Bu juga berdekatan Ibu, tidak terlalu jauh. Oke, sebenarnya kalau untuk mengambil sampel itu kan maksudnya bukan sekali berdekatan. Kita melihat bahwa 2 kelas sekolah ini tidak jauh berbeda antara kompetensinya, maksudnya gitu ya. Dari kompetensinya mungkin satu misalnya kalau kita mau skala dulu kan ada namanya sekolah model, satu bukan, atau satu hanya impres gitu ya, ini yang biasa. Tapi kalau kita ingin mengambil kontrol dan ini minimal dia setara ya, memiliki kemampuan yang sama. Karena kita mau melakukan sebuah tindakan atau istilahnya perlakuan. Nah, perlakuan ini diberikan kepada kelas yang sebenarnya kelasnya sama, setara, yang satu diberi perlakuan, satu tidak, gitu ya. Nah, jadi kita harus berasumsi bahwa ini memiliki kemampuan yang kurang lebih sama, atau kelasnya kurang lebih memiliki
kalau mau dibilang akreditasnya sama lah gitu ya. Kemampuan siswanya sama Mungkin. begitu Ibu. Iya, supaya karena kalau dia beda jelas nih, kalau walaupun kau tidak berikan perlakuan, misalnya kalau kekompakan biasanya kan kalau sekolah yang lebih ini biasanya lebih cenderung mudah diatur kalau sekedar hanya untuk kekompakan. Tapi di sini Anda kan melihat hasil belajar apa tadi? Nilai kerja sama Ibu. Oh, nilai kerja sama. Berarti Anda menilai keterampilan di sini ya. Iya, Ibu. Anda nggak mengambil kognitifnya, tapi Anda menilai Aspek sosial. psikomotornya. Iya, psikomotornya. Dan dalam kerjasama di sini, tunggu, di sini Anda mengambil kerjasama. Dalam hal apa dia kerjasama nanti? Kerjasama dalam menjawab atau apa? Maksudnya Kerjasama dalam melempar apa ya? Ya, kerjasama itu kan harus ada tolak ukurnya. Apa yang mau dikerjasama? Kalau dia bereksperimen pasti kan ada kerjasama. Nah, ini dalam bentuk permainan. Permainannya kan dilakukan secara kelompok ya. Iya Ibu. Gitu. Nah, apakah akan nanti muncul kerjasama di kelompok itu? Jadi Ibu, di penggunaan model pembelajaran nobangan itu nantinya akan saya lihat bagaimana kerjasama siswa. Apanya? Di penggunaan model pembelajaran nobangan itu Ibu nantinya akan saya lihat, saya ukur bagaimana kekompakan siswa seperti halnya dalam permainan nobangan. Maksudnya yang saya tanyakan di sini, apakah nanti permainan ini akan merujuk ke sebuah bentuk yang akan masuk ke kekompakan, masuk ke kerjasama, akan berkelompok, itu kan nanti supaya penilaiannya kita jelas bahwa ini kan nanti akan diukur mana ada di sini saya lihat kisi-kisimu, Iya, itu kisi-kisimu ambil dari ini ya. Nah, terjalinnya kekompakan dalam tim gitu. Iya. Kalau misalnya ini saya ukur dalam sebuah permainan misalnya ya, yang jelas saya tahu misalnya apa ya, permainan apa ya, misalnya permainan dalam bentuk pramuka itu saya tahu apa namanya. Nah itu kan biasanya per kelompok. Nah itu sudah jelas dia dilakukan secara kelompok ya. Pasti kan kalau tidak kompak pasti ada yang jatuh gitu. Jadi bagaimana caranya menjalin kekompakan? Memang harus kompak kalau memang berarti permainan itu memang intinya menjalin kekompakan. Nah, kalau misalnya ini nobangan, karena saya belum pernah lihat mainannya, karena saya hanya membayangkan sebuah kemiri yang dilempar, ya toh? Iya Ibu. Nah, dilempar dan saya mengambilnya, kalau saya memahaminya hanya kelereng, karena saya tidak pernah main itu kelereng. Itu kalau saya tidak tahu apakah sama, dalam sebuah lingkaran ada namanya kelereng taruhan. Dan itu yang dibidik. Nah, pada saat itu dibidik, yang mana keluar itu yang bisa kita ambil gitu. Saya pikirnya begitu tadinya. Apakah itu permainannya sama atau tidak? Dan yang maksudnya Anda tadi yang keluar akan diberikan pertanyaan, berarti mungkin sama gitu ya. Ada sebuah lingkaran, kemudian dikumpullah di situ kemirinya, kemudian dibidik, ada yang keluar kan? Gitu ya. Nah, kalau dia keluar berarti sesuatu diberikan pertanyaan. Nah, bentuk kekompakannya di sini yang saya mau tanyakan, di mana nanti bentuk kalau menghargai jawabannya mungkin pas diberikan pertanyaan. Kalau untuk aktif mengerjakan tugas kelompok, nah ini terlibat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, apakah Anda memberikan tugas kelompok gantinya di situ? Kemudian setiap anggota ikut memecahkan masalah. Nah, apakah Anda memberikan sebuah permasalahan yang nantinya dipecahkan dalam kelompok? Kemudian mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam tugas kelompok. Nah, ini yang saya bingung. Apakah Anda nantinya pada saat dari permainan ini Anda memberikan tugas kelompok atau apa gitu? Nah, kalau hanya sekedar pertanyaan berarti saya menganggap hanya poin 3 yang masuk, menghargai pendapat atau jawaban dari kelompok lain kalau hanya memberikan pertanyaan. Tetapi kalau di sini Anda melibatkan tugas kelompok, berarti Anda harus ada sedikit trik di permainan ini. Berarti bahwa permainan ini ada tugas kelompok yang diberikan gitu. Sehingga kalau ada tugas kelompok yang diberikan dan harus dipecahkan bersama, maka poin-poin yang 1 sampai berapa ini ya? 1 sampai 8 ini bisa terjawab. Jadi saling memberikan masukan pendapat karena diberikan tugas kelompok, dia akan berjalin kerjasama. Kemudian memecahkan masalah. Nah, itu akan muncul pada saat dia bekerja sama dalam timnya memecahkan masalah gitu. Nah, dan saya melihat apa hubungannya antara kekompakannya
kekompakannya ini, kekompakan bermain ini nobangan ini ke dalam memecahkan masalah gitu. Nah, itu yang saya belum paham ya, deh. Mungkin saya masih istilahnya masih kabur lah tentang ini. Apakah pemahaman saya Anda punya jawaban sendiri atau seperti apa? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya sebelum melakukan permainan nobangan, jadi kita itu di dalam pemberian informasi pembelajaran ada pemberian pertanyaan. Jadi setiap kelompok itu berusaha untuk membuat pertanyaan dengan jawabannya. Nanti kita begitu Bu, di sharing-sharing antar kelompok. Nah, kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana sih kekompakan yang dimaksud di dalam permainan ini? Nah, ketika siswa yang tadi telah mengeluarkan permainan kemiri di dalam suatu lingkaran itu, kemudian diberikan kartu pertanyaan. Nah, jadi siswa tersebut akan menjawabnya bersama dengan teman-teman yang lainnya untuk memberikan masukan, memberikan tambahan bahwa ini yang benar, ini yang begitu Ibu. Jadi setiap anggota itu maksudnya ada kerjasama di situ Ibu, kerjasama yang positif dalam artian semuanya berkontribusi ingin memberikan apa yang mereka ketahui Ibu untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal ini adalah pertanyaan itu Ibu. Oke. Jadi apakah ini kelompok akan berulang mendapatkan peluang yang sama atau setiap dia kerjakan dia dapat misalnya pertanyaan, berarti untuk giliran berikutnya dia sudah tidak dapat lagi atau akan diulang sampai habis atau apa gitu? Jadi dia sistemnya Ibu bergilir. Jadi misalkan dalam satu anggota kelompok itu sudah pernah melempar, nah kemudian akan mendapatkan giliran selanjutnya untuk teman kelompoknya dia lagi untuk melempar. Nah kemudian jikalau tidak kena, kemudian diberikan kelompok lain, kemudian pas di kelompok itu Ibu siswa yang lain lagi Ibu yang melempar. Jadi bergilir Ibu, sehingganya di indikator nilai kerjasama yang saya buat itu siswa bergilir untuk menjawab soal itu Ibu. Oh gitu, berarti bergilir menjawab soal. Iya. Berarti di sini yang saya tangkap ya, berarti siswa sendiri membuat soal, gitu ya? Bukan? Atau gurunya? Iya Bu, karena kan pemberian informasi kemudian siswa memberikan pertanyaan mengenai tentang pertanyaan. Iya. Berarti soalnya dari siswa ya, dia membuat pertanyaan. Nah ini pertanyaan nggak ditahu kelompok mana yang akan jawab ya, gitu ya? Oke. Jadi yang Anda maksudkan di sini akan terlibat dalam mengerjakan tugas kelompok, berarti mungkin saya agak ragu dalam kata tugas kelompok karena bagaimana? Apakah ini pertanyaan yang muncul dari kelompok tadi itu yang diberi tugas? Saya tidak tugas kelompok sini atau pertanyaan tadi itu maksudnya tugas kelompok ini yang kata indikatormu di sini terlibat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok yang mungkin ya yang saya tangkap tadi dari bahasa Anda bahwa pertanyaan tadi itu yang sudah diberikan sehingga untuk mengerjakan pertanyaan tadi dibutuhkan juga lagi kelompok yang mendapatkan tugas itu, gitu ya. Kemudian menghargai pendapat, kemudian siap mengambil giliran dan berbagi tugas. Nah itu mungkin Anda bilang tadi bahwa bukan dia terus walaupun dia kena, berikutnya mungkin yang diberikan walaupun yang tidak kena, tapi tetap kesempatan tetap diberikan kepada semuanya kelompok anggotanya ya. Nah kemudian setiap anggota memecahkan masalah. Nah ini mungkin menjawab pertanyaan, kemudian mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok. Nah ini mungkin jika dia melempar kemudian dia kena dan dia harus berpartisipasi juga ke dalam kelompoknya untuk saling berdiskusi, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Kenapa saya tekankan di sini karena banyak peneliti, yang bukan cuma 1-2 orang yang tidak memahami instrumennya. Dia asal menulis sebuah indikator, pada saat di lapangan dia tidak bisa menjawab indikatornya sendiri, gitu. Karena apa? Karena dia tidak pahami jalan ceritanya ini seperti apa. Apakah ini akan dimainkan secara kelompok atau individual? Iya, Ibu. Sehingga pada saat dia menuliskan kisi-kisi instrumen itu tidak terjawab sebenarnya, tapi dia paksa jawab, begitu. Paham ya? Iya, paham. Tidak terjawab sebenarnya, tapi dia paksa jawab. Iya. Gitu. Akhirnya kembali lagi
akhirnya sudah ujian akhir, kita minta lagi kisi-kisi, kan harusnya kisi-kisi dulu baru ujian akhir. Iya, Dia Ibu. balik begitu. Nah, karena apa? Dia nggak lakukan dari awal bahwa itu harus diperlengkap dulu sebelum turun. Nah, saya mulai dari tulisan Anda dulu ya. Ya, saya akan ke latar belakang di halaman 3. Di halaman 3 silakan Anda buka. Ya, Ibu. Nah, di halaman 3 itu sebenarnya masih sambungan dari halaman 2. Di situ kan ada 9 komponen atau 9 kecerdasan yang mampu distimulasi dari yang mampu muncul dalam permainan tradisional tadi. Nah, itu Anda menaruhnya dengan tanda titik koma. Kalau saran Ibu bisa barangkali ditaruh 1, 2, 3 atau dibuat dalam poin 1, 2, 3 gitu. Oh iya, Bu. Baik. Ya. Jadi nggak usah titik koma itu nggak nampak 9-nya. Jadi kita harus hitung satu-satu lagi bahwa ini ada 9. Jadi kalau mau tulis dia dalam bentuk paragraf, usahakan ada angka 1, 2. Kalau dia juga boleh juga dalam bentuk seperti susunan list 1, 2, 3 ke bawah gitu, boleh juga. Oke. Kemudian, nah di halaman 3 juga, di halaman 3 itu di kalimat paragraf sebelum akhir, paragraf sebelum terakhir itu ada kalimat Anda di bagian akhir pembelajaran, informasi yang telah diperoleh. Ada ya? Di bagian mana, Ibu? Di paragraf sebelum paragraf hasil penelitian, di atasnya hasil penelitian paling akhir itu kan nomor 3, di halaman 3. Ya, ada hasil penelitian sebelumnya. Ya, di atasnya itu kan sebelumnya kan ada Anda mengutip dari Bu Aziza ya. Iya, Ibu. Nah, itu jangan menggunakan kata di awalan itu, tapi gunakanlah kalimat dari kata subjeknya. Apa subjeknya? Yaitu pembelajaran atau bagian akhir pembelajaran. Jadi jangan kata di itu biasanya merujuk pada di tengah atau di akhir, biasanya di akhir baru muncul di. Kemudian lanjut ke bawah di halaman 4, Anda juga menuliskan kata praktis Kamawarni 2020. Ada ya? Iya, Ibu. Ya, itu Anda taruh kata kutip. Apa makna kata kutip praktis itu? Ya, jadi kalau tidak ada makna untuk dikutip, kenapa tidak taruh kata atau disebutkah atau apa gitu? Kalau dia tidak punya arti apa-apa juga itu praktis, ya. Nah, di situ apakah kan maka nilai yang diperoleh umumnya termasuk dalam kriteria praktis. Apakah seperti itu atau praktis ini masuk dalam kriteria gitu? Oh, jadi kalau ya, misalkan tidak perlu, Ibu, dihapus saja kutipannya. Ya. Tidak. Di sini kan ada katanya praktis, sangat praktis, karena ini kan sebenarnya ini adalah penelitian sebelumnya kayaknya ini ya. Iya, Ibu. Dia yang ya tidak ada masalah itu, cuman yang bermasalah yang di belakangnya itu kawarnani, jadinya sudah ada titik, muncul lagi kawarnani, 2020, sedangkan itu yang menulis praktis dan sangat praktis itu tulisannya kamawarni ya. Oh iya, jadi ya berarti mungkin Anda bisa menuliskan sebelum kata setelah praktis atau dari sebelum di atas penelitian Kawarnani 2020 menjelaskan atau menunjukkan apa supaya tidak rancu ada titik, koma, titik lagi padahal itu masih satu bagian gitu ya. Oke, kemudian di baris baru bawahnya dengan begitu peneliti, dengan begitu itu tolong dirubah dengan terserah mau menggunakan kalimat bagaimana atau berdasarkan hal di atas atau apa peneliti mencoba. Jangan dengan begitu. Itu dengan itu adalah kata hubung. Ya, yang biasanya hubung itu berada di antara satu dan dua kalimat. Dia menghubungkan antara dua kalimat. Gitu ya. Jadi jangan muncul di awal. Kemudian di bawahnya lagi mana ya? Ini saya taruh apa tadi? Nah, di bawahnya masih paragraf yang sama, pembagian tim yang dilakukan guru, sudah lihat? Iya. Ada. Itu Anda menggunakan kata
tanda koma itu berulang-ulang dalam satu kalimat. Iya Ibu, 2 kali. Coba lihat, iya kan? Iya Ibu. Pembagian tim yang dilakukan oleh guru kadang-kadang kurang merata sehingga itu koma terus. Padahal itu tidak ada hubungannya kecuali Anda menjelaskan masih ada kaitannya seperti tadi ada 9. Nah, 9 itu kan 1, 2, ya itu mungkin. Tapi ini kan kalimatnya beda. Pembagian tim yang dilakukan guru kadang-kadang kurang merata sehingga padahal itu sebenarnya nyambung, tapi kalian Anda menggunakan tanda jeda koma ya. Saya juga bukan ahli bahasa, tapi saya melihat ini sebagai sebuah yang ini ya, komanya berulang-ulang padahal tidak dalam satu. Coba diperbaiki kalimatnya di situ. Kemudian nah di halaman 6 Ya Ibu. halaman 6 itu ada sekolah ya. Sekolah itu turunkan ke temannya yang di bawah karena dia adalah kalau dia sekolah turun berarti 1.4 tidak ada temannya lagi kan? Iya Ibu. Nah itu lebih baik turunkan semua dari 1.4 supaya dia bertemu dengan bahasanya, ketemu dengan temannya yang maksudnya isinya, Iya, gitu ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, saya juga ingin bertanya di sini, apakah SDN 8 Mamboro ini luring atau daring? Kalau untuk sekarang Ibu dia masih daring. Oke. Cuman saya sudah bicara. Itu juga faktor yang ya. Faktor yang harus Anda pikirkan, iya. Karena ini tidak akan terjadi dan ini tidak akan terselesaikan masalah Anda apabila daring tetap dilakukan. Karena bagaimana Anda mau bekerja secara kelompok. Nah, ini lagi tim kelompok bekerja dalam suasana COVID. Nah, itu juga yang harus Anda pikirkan baik-baik kembali. Bagaimana Anda men-settingnya kalau memang bisa terjadi secara luring dan ini tidak melibatkan karena menghindari kerumunan gitu. Jadi kalau nantinya kerumunannya mau berkelompok kan memang sekarang jangan kelompok. Sekarang kan harusnya hindari kelompok, hindari kerumunan. Nah, bagaimana Anda mensiasatinya itu? Karena pasti gurunya tidak mengizinkan, gitu ya. Jadi tolong dikaji ya. Sebelumnya saya sudah bicara dengan kepala sekolahnya Ibu, dan kepala sekolah bilang kalau untuk sekarang kami belum bisa mengupayakan untuk siswa karena masih sementara daring. Tetapi dia bilang kamu harus memberitahu kami sebelum turun penelitian. Jadi istilahnya ada persiapan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak sekolah Ibu. Iya, makanya saya bilang harus pikirkan mata-mata atau buat memang rencananya itu seini mungkin ya. Jadi jangan nanti terjadi masalah atau Anda nanti sulit menyelesaikan ini. Baik. Gitu ya. Jadi karena kita wanti-wanti karena sebelumnya juga seperti itu. Yang memaksakan untuk masuk ke kelas dalam suasana begini kadang kita suruh pikir kembali gitu ya, karena situasinya belum menentu. Sedangkan sekarang saja mudik dilarang. Jadi ya pastinya ada terjadi gelombang yang naik gitu di COVID ini. Ya, itu yang harus Anda pikirkan. Nah, kalau saya lanjut, cuma itu saran saya ya. Jadi kalau memang Anda mau kita tidak larang, tapi itu saja yang Anda harus perhatikan Ibu. Rencanakan baik-baik. Iya, harus jadi perhatian Anda harusnya, karena kalau itu terjadi maka penelitian Anda agak sulit terlaksana. Iya Bu. Oke, lanjut. Saya mana tadi ya? Oke, nah ini di halaman 325, di halaman 25. Iya Ibu. Di halaman 25 itu subjek penelitian ya. Iya. Anda mengambil dari tulisannya Dikra Wangsa yang kemarin baru selesai ini. Iya Bu. Dia juga meneliti di SD yang sama ya? Berbeda Ibu.
yang sama Oh, dengan salah. saya Oh, kabar. ada yang teorinya apa ya? Ya, Iya. di dalam di Krawansa. Oke. Baik, saya sudah paham. Jadi di situ adapun subjek penelitiannya adalah kelas 4, ya kan? Iya. Nah, di kelas 4 itu sebagai kelas eksperimen jumlahnya 27 orang. Tolong diuraikan ke dalam siswanya berapa, siswinya berapa, Oh, atau iya, Bu. perempuan dan laki-lakinya 27 orang itu berapa. Sama juga dengan SDN Impres Manggoro ya, Iya, Ibu. Iya. yang SDN 8-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada definisi operasional, itu pindahkan ke temannya yang di bawah karena tidak bisa judul tidak ada isi, itu ya. Yang di bawahnya 3.3. Oh, kalau di sini Bu Setelah tersambung, mungkin ada kesalahan di Word-nya, Ibu. Oh, berarti Word saya ya. Oh, sorry. Kalau di yang saya Mungkin print tersambung. yang jelas itu ya. Jadi, tersambung. Oke. Kemudian yang lainnya, oke, satu lagi teknik dalam penyusunan teknik angket di halaman berapa itu? 28. Halaman 28. Ya. Di teknik angket Anda harus menceritakan bagaimana angket itu diberikan. Jadi kalau dia daring bagaimana, dia luring nanti gimana, itu harus diceritakan teknik pengambilannya seperti apa. Apakah Anda memberikan satu-satu, atau kalau terjadi luring berarti Anda memberikannya nanti secara berkelompok, gitu ya. Nah, itu harus diceritakan karena itu berhubungan dengan bagaimana Anda mengumpulkan data. Nah, tadi juga saya sudah menambahkan di sini bahwa di sini tadi saya minta buat kisi-kisi. Ternyata pada saat saya turun-turun ternyata Anda punya kisi-kisi sudah ya. Jadi saya sebenarnya tidak meminta itu lagi karena sudah ada. Halaman 29. Nah, kata ini juga sebelum ya, yang di kisi-kisi 29 tadi, saya sudah melihat kisi-kisi Anda tadi di bawah. Iya, Ibu. Dan saya sudah menulis di komentar tadi, kan saya terus di komentar ini ada komentar-komentarnya. Jadi tolong diabaikan saja untuk Kisi-kisi. menambahkan kisi-kisi, karena saya belum membaca sampai ke bawah, saya sudah komentar, gitu ya. Kemudian instrumen penelitiannya sebelum menyusun itu tolong jangan dimasukkan di awal kalimat, ya. Oh, sebelum menyusun. Iya, ada di halaman 28 itu tidak salah kalau saya punya Word di sini 28 terbacanya. Sebelum menyusun instrumen, ya. Jadi sebelum menyusun instrumen kasih baik saja kalimatnya di situ. Nah, ini indikatornya. Jadi indikatornya nanti tolong dilihat situasi dan kondisinya ya. Jadi kalau kondisinya nanti tidak mengizinkan untuk luring, berarti Anda harus mengotak-atik lagi indikator ini. Ya, baik, Bu. Karena ini kelompok ini hanya untuk luring. Iya, Bu. Nah, ini uji validitasnya, oke. Nah, uji normalitas. Oke. Nah, sudah semua. Jadi itu saja yang Ibu bisa berikan. Jadi nanti saya tanda tangan berita acaramu setelah Lebaran aja ya, nanti ke rumah antar ininya ya. Iya, Bu. Berita acaranya, undangannya yang tadi saya minta ya. Dari Ibu tadi itu saja yang harus diperbaiki dalam segi tulisan. Kemudian kalau bisa dipermantap lagi luring dan daringnya itu, karena ini kasihan nantinya, ya. Bu. Nantinya kalau memang ini bisa dilakukan daring tidak ada masalah, tinggal men-setting aja seperti apa kalau dia dalam daring. Gimana caranya kompak dalam daring ya, saya baru mau belajar tuh. Karena saya kewalahan bagi kalian juga di dalam kelompok kemarin itu, adanya juga kerja sama sendiri-sendiri. Baik, Mama Tilas, sekian dari Ibu. Nanti saya kembalikan kembali ini yang tadi dikirim ke Ibu filenya di situ ya. Terima kasih atas ini ya, saya tadi sudah janji, ternyata saya sendiri yang molor, jadi saya minta maaf atas keterlambatannya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposalnya hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya.
Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.